Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Udah lama banget nggak ngoceh di Ocehan Ernest. Em, Lagi rame soal investasi bodong dan gue lihat videonya Om Deddy katanya ada orang yang memang di setup seolah-olah masih muda, belia, udah sukses kaya raya, padahal eh, orang ini mempromosikan sebuah produk investasi tertentu yang ternyata bermasalah. Gue nggak mau membahas spesifik ke satu orang atau satu produk tertentu. Gue cuma mau bahas fenomenanya secara umum. Sebelum ke situ, gue mau share dulu pengalaman sedikit nih ya. Ngomongin soal investasi gitu. Salah satu yang gue coba adalah kripto. Ya. Gue nyoba mengenal apa itu cryptocurrency. Gue mulai pertama kali belajar dan mulai membeli produk token kripto itu April 2021, April tahun lalu gitu. Apakah gue untung? Sempet untung dan gue cash out. Apakah saat ini gue lagi untung? Tidak. Sekarang lagi crash dan gue tahan dan gue nggak tahu apakah akan bounce back atau enggak. Tapi intinya adalah ada dua hal nih di sini yang gue pengen tekankan. Yang pertama, ini kan kemajuan teknologi ini membuat ilusi seolah-olah kita bisa menghasilkan uang secara online dengan gampang. Kita bisa menghasilkan uang secara online, kita bisa kaya raya dari online. Mungkin banget ada orang yang kaya raya dari NFT, Gozali contohnya kan, dari kripto dan saham dan segala macam ada. Tapi nggak gampang. Dan orang nggak akan nge-share masa-masa ruginya dong. Orang akan share di sosmed kan bagian untung-untungnya doang gitu. Jadi yang pertama harus lo tahu adalah soal investasi-investasi ini semuanya butuh proses gitu. Nggak ada lah yang instan. Maksud gue ada sih memang orang yang kayak dumb luck tiba-tiba jebret langsung menang banyak dan yeay gitu. Tapi orang-orang kayak gitu juga nanti ketika duitnya diputar apakah akan kayak gitu lagi belum tentu, bisa jadi amblas gitu. Dan berapa persen sih orang yang benar-benar dalam waktu singkat untung banyak gitu. Jadi ilusi bahwa online memungkinkan sesuatu yang instan ini yang menurut gue harus kita jagain nih. Hati-hati gitu. Online itu memang bisa membuat segala sesuatu jadi instan, bener. Dulu kalau gue mau nonton Doraemon itu harus mantengin TV jam 8 pagi hari Minggu. Harus pilih mau Doraemon atau mau sekolah Minggu, ya kan? Mau nonton kartun aja nih urusannya dunia akhirat nih. Dulu zaman gue kecil. Sekarang kan nggak ada urusan, lo mau nonton apapun, tinggal setel Netflix, tinggal setel Disney, tinggal setel YouTube gitu. Instan. Lo mau denger lagu, dulu gue harus nunggu radio kapan lagunya diputar gitu. Sekarang lo tinggal bikin playlist sendiri, lo nggak perlu request. Instan gitu. Online memang membuat beberapa hal jadi instan, tapi hati-hati juga, nggak semuanya juga gitu. Apakah lo bisa menghasilkan uang dari online? Bisa. Platform trading kripto bisa. Tapi apakah instan langsung tek, langsung jebret gitu? Semuanya butuh proses. Yang pertama. Yang kedua, kalau lo mau masuk ke dalam sebuah mekanisme investasi, yang pertama harus dilakukan adalah belajar dulu sih. Belajar dan banyak nanya sama orang yang udah tahu gitu. Jangan hanya mengandalkan satu sumber, apalagi sumbernya ini sumber yang memiliki kepentingan gitu. Karena dia punya kepentingan apa enggak kan gampang lo lihat aja bio IG, YouTube apapunnya itu dia jualan nggak? Kalau dia misalnya mempromosikan produk investasi tapi dia menjual sesuatu berkaitan sama itu berarti kan punya kepentingan. Gue bukan bilang dia pasti bohong, enggak. Tapi jangan jadikan dia sebagai satu-satunya referensi. Misalnya ada orang yang selalu bikin video edukasi tentang saham misalnya. Terus dia cari duitnya dari mana? Oh, dia bikin kelas tentang saham. Apakah itu berarti pasti edukasi dari dia salah karena dia nyari duit dari situ? Kan belum tentu. Tapi harus sumber yang lain juga gitu. Jangan orang satu-satunya sumber adalah orang yang memang memiliki kepentingan. Menurut gue lo perlu tanya sama teman, sama kolega, sama siapapun. Orang yang pernah mencoba dan mengalami apakah seperti apa sih investasi ini gitu. Jadi gue sih semoga teman-teman gak gampang tersilaukan gitu sama wah enak ya masih muda udah naik Ferrari dan segala macem. Ada banyak kemungkinan teman-teman, ada banyak banget kemungkinan bisa jadi dipinjemin sebagai brand ambassador biar kelihatan mentereng ya kan, bisa jadi punya bapaknya, bisa jadi ngutang, bisa jadi sewa, banyak lah, bisa jadi punya orang gitu, banyak lah banyak. Jadi jangan gampang silau, jangan gampang
wah gila nih orang-orang pada kaya dari online, gue juga bisa. Ya nggak 100% mustahil sih, tapi it's just not that easy teman-teman. Nggak segampang itu. Seperti bidang-bidang lainnya mau cari duit itu ya susah gitu. Kemungkinan ruginya juga gede. Pokoknya segala sesuatu itu hukumnya timbal baliknya ya anggap aja hukum fisika gitu ya. Semakin gede kan jatuh kebantingnya semakin keras. Semakin besar potensi yang didapatkan, semakin besar juga risikonya gitu. It's natural gitu, memang begitu. Jadi em, semoga teman-teman lebih bijak, lebih hati-hati. Jangan gampang tergiur. Sekali lagi, gue nggak bilang bahwa kita tidak bisa menghasilkan uang secara online, sama sekali tidak. Ada banyak banget produk investasi yang lo bisa beli secara online, mulai dari saham, reksadana, kripto yang lebih beresiko ya, obligasi dan lain sebagainya bisa dilakukan sekarang udah lewat online gitu, dan itu bisa menghasilkan. Jadi menurut gue bukannya tidak bisa, tapi hati-hati, cari informasi sebanyak mungkin, dan jangan berharap instan. Yang instan itu cuma mie.